Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Wallahu a'lam bil murad. Hadirin rahimakumullah, puja selamanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda ani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, malah mudah-mudahan ya kita semua termasuk umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah merupakan puasa yang ke-9. Puasa yang ke-9. Puasa yang ke-8. Oh maaf, yang ke-8. Gimana puasa kalian, lancar? Alhamdulillah kalau lancar ya. Kita patut syukuri karena di sana banyak orang-orang yang ingin berpuasa namun banyak halangannya, banyak rintangannya. Kita mah biasa aja puasa. Coba kita lihat di Palestina, arek puasa di bom heula. Wah, geus riweuh pokona mah. Riweuh. Di mana di Palestina arek puasa saeutik habak bom, beledug hancur terjadi puasa teh. Nu asalna niat di puasa, anu asalna niat di awal puasa gitu kan. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri rom doni hadihi sanati fardolillahi ta'ala. Sudah niat, sudah tekad, sudah bulat, siap ikhlas, siap untuk berpuasa. Tapi tinggal Israel tidak cicing ngarancang bom. Ngarancang bom, cuing, beledak. Amuradul tak, amuradul. Maka kita di Indonesia aman, aman, damai, sentosa. Loba di dia ge sarua naon, kafir mah loba, tapi kafirna kafir anu naon, kafir sopan santun. Kan kafir itu terbagi dua, ada kafir dimi, ada kafir harobi. Kafir dimi mah kafir yang tidak memerangi muslim, tapi kafir harobi mah kafir yang selalu memerangi muslim. Tapi tidak salah, jangan salah, kita juga diperangi oleh apa? Oleh non muslim. Lewat apa? Lewat sosmed. Jadi perangnya perang lembut kita mah ya. Tinggal di Israel mah, tinggal di Palestina mah. Tinggal jag-jag saeutik. Pokona mah rancang habek, beledug pokona mah. Indonesia mah rukun, aman, damai, tentram. Apalagi yang harus kita apalagi yang harus kita jadi alasan. Abi mah teu mampu dan naon teu mampu naon buat puasa. Buat melaksanakan puasa abi mah teu mampu karena abi kerja, tidak ada alasan untuk kita. Karena kekerjaan adalah sebagian dari apa? Sebagian dari ibadah. Kita bekerja wajib, puasa pun wajib. Jangan dipilih antara puasa dan bekerja. Lebih memilih bekerja, tinggalkan puasa. Tidak bisa. Tapi puasa jalan, bekerja jalan. Itu adalah sebuah kewajiban. Jadi kita itu harus menjadi manusia kuat. Manusia kuat itu mampu menjalankan syariat, dan manusia kuat itu adalah yang mampu menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu versi dari agama Islam itu sendiri. Adapun pentingnya puasa itu terbagi dari tiga bagian. Penting puasa itu. Payam bagi di dalam kitab diceritakan payam bagi mangka peryogi, payajibu mangka wajib. Di dalam Al-Qur'an kutiba itu kalimatnya kalimat fiil. Kalau di guar di ilmu pasantren kalimat fiil madi mah geus teu meunang katembragan, erek ditembrag ku naon oge geus kutiba pokona mah. Kutiba diwajibkan untuk seorang muslim melakukan ibadah puasa. Maka dari itu di dalam kitab juga yang bagi itu wajib, penting, yang bagi. Terus yajibu wajib artinya puasa. Patokan wajib menurut ahli fikih, ketika kita melaksanakan kita mendapat pahala, ketika kita meninggalkan kita mendapatkan dosa.
Ini tuh kita tuh harus bahagia. Kenapa kita harus bahagia? Karena kita umat Islam itu ketika kita bulan puasa, berkah luar biasa. Coba lihat di Sayati Juljol nu asalna teu pinuh ngantri bulan puasa mah. Berkah. Itu kan tukang hayam riweuh pokoknya mah. Karena naon? Karena penting karena emang bulan puasa tuh bulan berkah. Nu asalna tara jualan ngadadak jualan di sisi jalan. Tingalinya luar biasa kan. Bulan puasa ini penuh keberkahan untuk umat Islam. Maka dari itu ketika kita menyambut bulan Ramadan ini, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita puasa semangat. Penting puasa spiritual. Yang pertama spiritual. Spiritual itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu kita jadikan sebuah kedekatan kita semakin dekat. Ketika kita punya pacar, semakin dekat, semakin nyaman. Nah, begitupun kita ketika kita ingin dikasihani oleh Allah, ketika kita ingin diberi keberkahan dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan kerja keras kita yang kurang, tapi sujud kita yang kurang. Bukan berarti kerja keras kita yang kurang, tapi sujud kita yang terlalu kurang, terlalu sebentar. Karena bahwa kita sadari yang menghasilkan sesuatu itu bukan ada pada diri kita sendiri. Tidak boleh, tidak berhak seseorang mengklaim bahwa ini hasil saya, bahwa ini hasil kerja keras saya. Tidak boleh, maksudnya tidak boleh sampai ke hati, cukup di perkataan saja. Itu hanya secara syariat. Secara syariatnya acara ini terlaksana, contoh acara ini terlaksana adalah berkat kerja keras saya. Nah, kalau misalkan kita menitikadkan di dalam hati bahwa segala sesuatu itu adalah hasil kerja keras saya, itu salah sekali. Itu termasuk murtad. Kita libatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala kegiatan kita. Yang pertama, kegiatan kita, contoh sekarang puasa. Sekarang kita puasa. Ketika logikanya ketika kita berpuasa, coba Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua yang asalnya dulunya tidak pernah berjamaah, terkadang dia lompat ke masjid untuk naon? Untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Betapa istimewanya bulan puasa ini. Secara spiritual adalah ketaatan, untuk kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting makanya puasa itu. Yang kedua, spiritualnya untuk menyadarkan diri kita sampai mana diri kita itu. Sampai di titik mana keabsahan diri kita itu. Kita berzikir, kita membaca Quran. Terkadang Quran itu jarang dibaca oleh kita di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa. Kita hanya banyak membaca status WA, banyak membaca story Instagram dan lain sebagainya. Coba kita renungkan ketika kita sesudah melewati bulan puasa, apakah kita masih tetap sama seperti biasa atau ada perubahan? Nah, itu adalah ciri-ciri ketika kita diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada secara pendidikan. Pentingnya puasa untuk diri kita. Yang kedua, selain spiritual, ada
sebagai pendidikan. Kita belajar arti sabar, kita belajar arti tawakal, kita belajar arti dari sebuah keikhlasan. Di dalam puasa ini kita jadikan kesempatan untuk diri kita menjadi lebih baik. Jadi manusia itu kita harus rajin-rajin menghitung diri kita. Jangan sampai kita melihat gajah yang di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi gajah yang di tepi pantai kelihatan. Maksudnya bagaimana kita harus rajin-rajin bermuhasabah. Di dalam puasa kita belajar sabar. Sedangkan sabar itu sebagian dari keimanan. Orang sabar itu disayang Tuhan. Orang tawakal itu disayang Tuhan. Pengertian sabar itu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan diri kita menjadi orang yang tidak baik. Ketika kita menahan lapar, menahan hawa nafsu, kita itu sudah belajar sabar. Ada poin, ada pahala, ada. Cuman kita tidak tahu. Kalau kalian tidak percaya, kalian coba mati. Nanti di sana itu ada malaikat Raqib dan Atid. Nah, di sana itu kita akan ada catatan amal baik kita, akan ada catatan amal buruk kita. Pahala kita akan ditimbang di yaumul hisab. Apa banyak amal baik atau amal buruk. Nah, jadi 2 poin yang saya dapat simpulkan pada kesempatan kali ini, bahwasanya pentingnya puasa itu, yang pertama kita adalah spiritual, yang kedua adalah pendidikan. Yang pertama spiritual, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan puasa tersebut. Yang kedua, kita mempunyai pendidikan yang sangat amat penting. Sabar, ikhlas, belajar ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu seperti apa? Terus tawakal itu seperti apa? Tawakal itu berserah diri. Udah berserah misalkan ya. Nah, kita itu maksudnya itu bukan berserah. Sudahlah kumaha Allah. Jangan seperti itu. Manya ayeuna calana morosot itu disingkapkeun ku urang mah bae kumaha Allah, da ieu mah da kehendak Allah calana morosot oge teu bisa kitu nya. Da itu mah sebagian dari mana? Sebagian dari hati. Ketika kita sudah berusaha berdoa, misal kita ujian, berdoa udah, tahajud, berusaha belajar udah. Nah, ketika kita sudah melaksanakan ulangan, ujian, waktunya kita bertawakal. Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya sudah berdoa, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Nah, itu pengertian tawakal. Jangan sampai kalian bertawakal tanpa berdoa dan berusaha terlebih dahulu. Seperti halnya kita berdoa tanpa pergerakan, itu adalah sebuah kebohongan, dan pergerakan tanpa berdoa itu pun adalah sebuah kebohongan. Maka dari itu Islam mengajarkan berdoa, berusaha, dan tawakal. Ketika kita sudah berdoa semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin, nah di situ waktunya kita tawakal. Mungkin dicukupan sekian dari saya. Simpul untuk episode kali ini, yang pertama pentingnya puasa, di situ ada hal spiritual kita, yang kedua ada pendidikan bagi diri kita. Wallahu a'lam bil murad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.